Oke, kita mau ngebahas sesuatu yang kayaknya relevan banget buat lo yang punya atau bahkan baru kepikiran pengen punya bisnis fisik. Udah lupain deh konsep lama soal ruko yang fungsinya cuma buat jualan. Di era serba online ini, ruko lo itu bukan toko lagi, tapi harus jadi base camp. Kita mulai dari kalimat yang hanya nyelekit ya, tapi ini beneran loh. Kalau ruko lo cuma jadi tempat majang barang ya, siap-siap aja kalah telak sama marketplace yang ngasih diskon kayak dua orang terzolimi yang terkabul. Pedih kan? Sekarang kita masuk ke bagian yang agak pahit nih, tapi penting banget buat kita sadari bareng-bareng. Ayo kita hadapi kenyataan, gimana nasib toko fisik di zaman sekarang. Nah, ini dia masalah utamanya. Menurut sebuah studi dari Vincent di tahun 2025, ruko-ruko konvensional itu pelan-pelan berubah jadi, ya, ruang pajang yang sepi. Statis, pengunjung makin jarang karena, ya lo tahulah, semua perhatian mereka udah kesedot ke layar HP. Mereka mungkin jalan di depan toko lo, tapi pikiran mereka tuh lagi di dunia lain. Dan ini bukan cuma perasaan doang, ini data. Coba deh lihat grafiknya, angkanya nggak bohong. Pengguna e-commerce Indonesia itu naiknya gila-gilaan. Dari 93 juta di 2018 dan diprediksi bakal nembus 244 juta di 2027. Artinya apa? Calon pembeli lo itu ya emang udah pindah habitat dari jalan raya ke timeline media sosial. Terus efek dominonya apa? Wah, sakit. Biaya operasional kayak sewa dan listrik itu jalan terus, nggak peduli toko rame atau sepi. Stok barang yang harusnya jadi duit malah jadi koleksi debu. Dan yang paling ngebelin, fenomena showrooming. Orang datang, lihat-lihat, pegang-pegang, nanya detail, pulangnya mereka malah buka marketplace buat nyari yang paling murah. Jujur, ini bikin mental ownernya kena banget kan? Makanya kalau strategi lo masih pasif, cuma nungguin siapa tahu ada yang lewat terus mampir, itu vibes-nya sama persis kayak nungguin dia ngecat duluan. Ya, good luck deh. Soalnya di era sekarang, pasif itu resep paling jitu buat gulung tikar. Tapi tenang-tenang, ada solusinya. Oke, udah cukup ya galaunya. Sekarang kita ngomongin solusinya. Kuncinya itu bukan ngelawan e-commerce, tapi justru rangkul mereka. Waktunya kita evolusi, jadi apa yang kita sebut Basecamp Hybrid. Jadi, apa sih Basecamp Hybrid ini? Istilah kerennya itu omnichannel. Intinya, lo gabungin kekuatan toko online dan toko fisik lo jadi satu pengalaman yang nyambung. Jadi customer bisa lihat-lihat di Instagram, nyobain barangnya di toko, bayarnya lewat website, terus ambil barangnya di situ juga. Nggak ada lagi sekat-sekat yang bikin ribet. Biar lebih gampang, coba lihat perbandingan ini. Di kiri, itu toko jadul yang pasif. Cuma majang semua barang, nungguin orang datang. Kaku banget. Nah, yang di kanan, Basecamp Hybrid, itu proaktif. Dia jadi showroom produk paling laku, jadi pusat ngurusin orderan online, jadi tempat ambil barang, bahkan bisa jadi studio buat live shopping. Multifungsi banget kan? Konsep Basecamp ini sebenarnya berdiri di atas 4 pilar utama. Pertama, dia jadi showroom mini biar orang bisa ngerasain produknya langsung. Kedua, stoknya ramping, cuma yang paling cepat laku aja. Ketiga, dia jadi pick-up hub buat orderan online yang butuh cepat. Dan keempat, dia bisa jadi studio buat live streaming yang lebih otentik dan personal. Oke, teorinya keren. Tapi mulainya gimana? Nah tenang, gue udah siapin langkah-langkah praktisnya. Anggap aja ini tantangan glow up buat ruko lo, cuma dalam 7 hari. Siap? Gini caranya. Hari pertama kedua, bongkar data penjualan lo. Mana barang yang laku, mana yang cuma jadi debu, singkirin yang nggak gerak. Hari ketiga, sulap satu sudut toko jadi super estetik dan instagramable. Hari keempat dan kelima, urusan teknis. Aktifin fitur ambil di toko di semua platform online lo. Hari keenam, siapin properti buat live. Nggak usah heboh, ring light sama tripod aja udah cukup. Dan puncaknya di hari ketujuh, go live. Pamerin ke semua orang Basecamp baru lo yang keren ini. Kita sampai di bagian terakhir nih, dan ini yang paling penting. Setelah semua transformasi ini, setelah ruko lo jadi Basecamp, apa sih senjata rahasia yang nggak akan pernah bisa ditiru sama sekali sama marketplace? Ini bukan cuma teori kosong loh, ada studi kasus nyata dari Diva Swalayan yang ngebuktiin kalau strategi hybrid ini beneran jalan. Mereka sadar mereka nggak akan menang kalau cuma perang harga. Jadi mereka fokus ke sesuatu yang jauh lebih berharga. Dan inilah 3 senjata pamungkasnya. Trust, speed, dan experience. Kepercayaan, kecepatan, dan pengalaman. Pembeli bisa lihat barangnya, ketemu sama lo langsung. Itu ngebangun trust yang nggak bisa dibeli. Butuh barang sekarang juga, toko fisik juaranya, nggak perlu nunggu kurir. Dan yang terakhir, experience. Perasaan ngobrol, nanya-nanya, interaksi manusiawi, itu nggak bisa di-download. Jadi, intinya adalah lo harus ubah total cara lo mandang ruko lo. Itu bukan lagi sekedar tempat transaksi.
Dia adalah panggung, pusat logistik mini, sekaligus tempat buat ngebangun komunitas. Itulah esensi dari sebuah base camp. Nah, sekarang giliran lo. Coba deh pikirin satu toko deket rumah lo, apa satu ide gila dari lo buat ngubah tempat itu jadi base camp yang keren. Tulis ide lo di kolom komentar ya, gue pengen banget baca. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share bahasan ini ke temen lo yang mungkin lagi butuh. Sampai ketemu di bahasan berikutnya.